Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mendengar. Perkenalkan, nama saya Naila Sabila Najadi dengan NIM terakhiran 102 dan teman saya. Saya Fenantia Wijayanti dengan NIM akhir 104. Oke, kita di sini akan ngobrol-ngobrol santai tentang eh, sejarah peradilan Islam di Indonesia. Oke. Eh, Langsung saja ya. Sebelum datangnya Islam, seperti apa sih peradilan di masa pra-Islam itu? Nah, di masa pra-Islam atau sering disebut masa jahiliyah, belum ada sistem hukum yang teratur. Masyarakatnya sangat menjunjung tinggi kesukuan. Jadi, kalau ada masalah, penyelesaiannya berdasarkan solidaritas suku, bukan keadilan. Mereka bahkan sering menyelesaikan sengketa lewat dukun atau peramal. Belum ada pengadilan resmi, hanya ada tahkim atau arbitrase yang menunjuk tokoh bijak sebagai penengah, tapi hasilnya belum tentu adil karena lebih berpihak pada yang kuat. Wah, menarik. Lalu, bagaimana perubahan yang terjadi setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul? Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin sekaligus hakim tertinggi. Semua perkara diselesaikan berdasarkan wahyu Allah, bukan hawa nafsu atau kepentingan suku. Beliau menegakkan keadilan lewat prinsip syariah, menggunakan bukti, saksi, sumpah, dan pengakuan. Prosesnya sederhana, gak berbelit-belit, bahkan sering dilakukan di masjid atau di rumah, tapi hasilnya adil dan langsung dilaksanakan. Jadi, bisa dibilang sistem peradilan Islam mulai dibentuk masa Rasulullah ya. Apa nilai penting yang bisa kita ambil dari sistem itu? Betul sekali, sistem peradilan Rasulullah menekankan 3 hal utama, keadilan, kesederhanaan, dan tanggung jawab. Meskipun tanpa gedung pengadilan atau administrasi formal, nilai-nilai hukum Islam sudah hidup di masyarakat. Prinsip bahwa hukum harus berpihak pada kebenaran, bukan kekuasaan, itulah warisan besar yang menjadi fondasi bagi sistem peradilan Islam hingga sekarang. Masya Allah sekali, luar biasa banget ya. Eh, jadi dari masa jahiliyah yang penuh tidak keadilan, Islam datang membawa sistem hukum yang berlandaskan wahyu dan kasih. Oke, kita akan ke topik selanjutnya yaitu peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kita mulai dari khalifah yang pertama dulu ya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Gimana sih sistem peradilan pada masa beliau? Abu Bakar As-Siddiq itu tipe pemimpin yang melanjutkan yang telah diberikan, yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi memutuskan perkara, beliau langsung merujuk ke Al-Quran dan Sunnah. Sekarang langsung ke Umar bin Khattab ya. Wilayah Islam makin luas banget. Apa sih tantangannya pada masa Umar bin Khattab? Betul. Bikin Umar melakukan reformasi besar dalam peradilan. Beliau memisahkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif, lalu mengangkat hakim-hakim di berbagai wilayah. Standar profesionalnya juga tinggi. Hakim wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau belum ada hukum, mereka contoh ijtihad penting sesuai perhitungan talak 3 sekaligus sebagai talak final untuk melindungi perempuan, juga menghentikan khilafat untuk malam karena Islam sudah kuat fondasinya. Inovatif banget ya untuk ukuran zamannya. Selanjutnya yaitu Utsman bin Affan. Fokus beliau apa nih? Utsman memperluas wilayah, memperkuat struktur pemerintahan, bahkan membentuk angkatan laut Islam pertama. Banyak ya tantangan politik yang muncul akibat isu nepotisme yang akhirnya memicu konflik internal. Di satu sisi tetap ada lembaga peradilan seperti Majelis Syuro yang menjadi perwakilan rakyat untuk memastikan keadilan. Oke, yang terakhir nih yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kan terkenal ya dengan kecerdasan ijtihadnya. Jadi apa sih yang membuat beliau itu begitu terkenal gitu Kak? Beliau bukan hanya adil ya, tapi juga penuh kasih sayang. Contohnya dalam kasus nisab dan kisos, beliau menerapkan penyelidikan yang adil, berpihak pada kebenaran. Kan
Penanganan khusus tuduhan zina yang dilakukan dengan memastikan bukti yang faktual, yang kuat. Jadi, dari masa Abu Bakar hingga masa Ali, sistem peradilan terus berkembang menjadi landasan hukum di masa berikutnya. Mulai dari prinsip berbasis wahyu, profesionalisme hakim, sampai pemisahan kekuasaan, semuanya dimulai dari periode emas. Oke, kita melanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya ya, yaitu transformasi peradilan pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah kan memerintahkan sekitar 91 tahun itu ya. Nah, apa sih yang menarik dari sistem peradilan mereka itu? Yang paling menarik yaitu peradilan bersifat independen. Hakim bebas memutuskan perkara berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Khalifah cuma mengawasi, bukan ikut campur putusan pengadilan. Berbeda dengan masa sebelumnya, Khalifah tidak selalu turun langsung menangani perkara, tapi tetap kalau ada hakim yang menyimpang, siap-siap dipecat. Ngomong-ngomong, di dalam masa Bani Umayyah itu kan ada 2 ciri itu ya. Kedua ciri itu apa ya? Dua ciri khas peradilan pada masa ini tuh ada hakim. Hakim itu di sini sebagai mujtahid, yaitu bebas berijtihad bila tidak ada nasah hukumnya. Yang kedua, tidak ada intervensi penguasa dalam memutuskan perkara. Bayangin, bahkan penguasa pun bisa diadili kalau melanggar hukum. Keren banget kan? Selain ciri khasnya, di dalam itu kan ada lembaga pentingnya. Tolong bisa disebutkan aja apa itu lembaga pentingnya kalau boleh tahu. Ya, lembaga penting yang ada di peradilan masa Bani Umayyah yaitu ada Wilayat Al-Mazalim, yaitu pengadilan mengadili penyimpangan pejabat, semacam pengadilan tindak penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua ada Wilayat Al-Fisbah, menyambut perkara pelanggaran hukum rakyat kayak taharat, timbangan, sampai makanan kadaluarsa. Yang ketiga Al-Qadha, yaitu urusan perdata keagamaan seperti wakaf, harta anak yatim, dan seterusnya. Selain ada, tadi kan udah disebutkan dari ciri khas lembaga pentingnya, tentunya ada hakim-hakim legendaris nggak sih? Ya, di masa Bani Umayyah itu ada beberapa hakim terkenal dari masa ini. Siapa aja Mbak bisa mendengarkan ya. Yang pertama yaitu ada Al-Qadhi Syuraih, cerdas, adil, menjabat lama banget sejak zaman Umar. Yang kedua ada Al-Qadhi Asy-Syaib'i, yaitu ahli hadis dan fikih, gurunya Imam Abu Hanifah. Yang ketiga ada Al-Qadhi Iyas, top dalam ketegasan, hidup di masa Umar bin Abdul Aziz. Yang terakhir ada Salim bin Atas, hakim pertama yang mencatat dan menyusun jurisprudensi. Bukan udah mulai modern, pakai dokumentasi segala. Iya. Oke, selanjutnya kita akan membahas, kan kita sebelumnya udah membahas tentang masa Bani Umayyah. Iya. Sekarang kita akan membahas tentang peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Kita kan tahu ya bahwa dinasti Abbasiyah itu adalah masa kejayaan dalam sejarah Islam. Tapi apa sih yang membuat sistem peradilannya itu begitu maju pada masa itu? Nah, pada masa Abbasiyah, sistem peradilan sudah tersusun sangat rapi. Mereka punya lembaga seperti Qadhi Al-Qodrat yang mirip seperti Mahkamah Agung. Ada Al-Hizbah yang mengurusi ketertiban umum, dan ada juga Al-Mazalim yang menangani kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara. Jadi, rakyat punya tempat untuk mencari keadilan, bahkan jika yang menzalimi adalah penguasa. Kalau begitu, bagaimana peran seorang qadhi pada masa itu? Apakah mereka bebas memutuskan perkara? Menariknya gini, qadhi boleh berijtihad selama tetap berpegang pada mazhab yang dianut wilayahnya. Misal, Mesir bermazhab Syafi'i, sementara Irak bermazhab Hanafi. Dan jika pihak yang berperkara beda mazhab, mereka bisa mengangkat qadhi lain yang sesuai. Ini menunjukkan fleksibilitas hukum pada masa itu. Oke, baik. Lalu apa sih tantangan terbesar dalam sistem peradilan Bani Abbasiyah? Ketika memasuki fase kemunduran, khalifah melemah. Banyak daerah melepaskan diri dan peran qadhi dibatasi pada masalah keluarga. Bahkan ada campur tangan politik dan hakim harus berbayar jabatan.
membuat keadilan tidak maksimal. Jadi dari masa kejayaan ke masa kritis itu terlihat jelas banget perbedaannya. Oke, di sini kita melanjutkan topik dari sebelumnya. Tapi mungkin ini sudah topik yang terakhir gitu ya. Kita kan tadi sudah membahasnya dari yang Arab-Arab gitu. Sekarang kita ke awal Islam di Nusantara. Jadi gini, kalau kita mundur ke masa Islam di Nusantara ya, sebenarnya gimana sih sistem peradilan Islam mulai terbentuk sebelum ada kerajaan-kerajaan besar seperti itu? Menarik sih pertanyaannya. Jadi sebelum muncul kerajaan Islam seperti Samudra Pasai atau Mataram, menarik banget nih pertanyaannya. Jadi sebelum muncul kerajaan Islam seperti Samudra Pasai atau Mataram, sistem peradilan Islam itu berkembang bertahap lewat 3 fase, yaitu tahkim, ahlu al-halli wal al-qadi dan tauliyah. Di mana masa ini tahkim, masyarakat muslim yang masih sedikit menunjuk seseorang yang dianggap bijak untuk menyelesaikan sengketa, mirip mediasi tradisional gitu. Oh iya. Lalu di fase al-halli wa al-aqdi muncul semacam dewan ulama dan tokoh masyarakat yang mengangkat hakim lewat musyawarah. Nah, di fase tauliyah, ketika kerajaan-kerajaan Islam mulai berdiri, pengangkatan hakim dilakukan langsung oleh sultan sebagai wali al-amri atau kepala negara. Dari situ peradilan Islam mulai punya struktur resmi dalam sistem pemerintahan. Oke. Kerajaan Samudra Pasai itu kan sering disebut sebagai pelopor penerapan hukum Islam di Indonesia ya. Seberapa besar sih pengaruhnya terhadap peradilan Islam waktu itu? Pengaruhnya itu besar banget. Samudra Pasai itu bisa dibilang kerajaan pertama yang benar-benar menjadikan hukum Islam sebagai hukum negara. Sultan Malik As-Saleh dan penerusnya menjalankan sistem peradilan yang berlapis dari kecuik di tingkat desa, ule balang di tingkat menengah, hingga Mahkamah Agung di tingkat kerajaan. Yang menarik, hukum Islam diterapkan tanpa pandang bulu. Bahkan ada catatan tentang pelaksanaan hukum rajam bagi anak raja yang berzina. Jadi prinsip keadilan itu benar-benar ditegakkan dari Samudra Pasai inilah. Kemudian lahir pengaruh besar terhadap kerajaan-kerajaan Islam lainnya seperti Malaka dan Mataram. Kalau di Jawa ya, Mataram Islam juga terkenal kuat. Tapi bagaimana cara mereka memadukan hukum Islam dengan budaya lokal seperti adat Jawa tersebut? Nah, ini bagian uniknya tuh. Di masa Sultan Agung, Mataram mulai menggabungkan hukum Islam dengan adat Jawa. Awalnya mereka punya 2 sistem, yaitu pradata untuk perkara negara dan padi untuk urusan rakyat biasa. Setelah Islam masuk kuat, Sultan Agung memasukkan prinsip-prinsip syariat ke dalam sistem perdata dan membentuk peradilan Surambi di Serambi Masjid Agung. Di situ perkara disidangkan oleh penghulu yang paham hukum Islam. Bahkan pelaksanaan hukum pidana seperti rajam dan potongan tangan pernah diterapkan di alun-alun Yogyakarta loh. Sultan Agung berhasil menyesuaikan hukum Islam dengan budaya Jawa tanpa menghilangkan nilai keadilannya. Bagus banget ya, keren sekali. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa Di tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih, selamat menonton.